Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb sekalian alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan mulia Nabi Muhammad SAW, yang kita banyak bersolawat kepadanya, dan semoga solawat kita menjadi wasilah untuk bertemu dengan Rasulullah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah, kita telah melalui beberapa hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh makna di bulan Ramadan ini. Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 186 mengisyaratkan kepada kita bahwa tujuan dari puasa Ramadan adalah agar kita memiliki kesalehan pribadi dan juga memiliki kesalehan sosial. Berbicara tentang kesalehan sosial, tentu yang perlu mendapatkan atau merasakan kesalehan kita dari lingkungan yang paling dekat adalah keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Hal yang perlu kita lakukan dalam mengimplementasikan atau memperlihatkan kesalehan sosial kita kepada keluarga adalah dengan meningkatkan interaksi kita dengan keluarga kita, meningkatkan kualitas interaksi kita dengan keluarga kita. Para ahli menyebutkan bahwa interaksi di dalam keluarga perlu dilandasi dengan yang pertama adalah rasa cinta dan kasih sayang. Bagi kita kaum muslimin, rasa cinta dan kasih sayang tentu dilandasi juga oleh cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 31 mengisyaratkan bahwa setiap pasangan suami dan istri dalam berkeluarga telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mahabbah dan rahmah, dengan rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta terhadap hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, dan berkasih sayang menerima apa segala kekurangan yang dimiliki oleh anggota keluarga kita. Masalahnya adalah apakah kita sering memupuk rasa cinta dan kasih sayang itu, atau kita malah mengabaikan, tidak memupuk rasa cinta dan kasih sayang kita kepada anggota keluarga kita. Itu menjadi salah satu PR yang perlu kita tuntaskan. Para ahli juga menyebutkan bahwa interaksi dengan anggota keluarga itu perlu memperhatikan unsur saling menghargai dan saling menghormati. Artinya di dalam interaksi dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita, ya kita perlu mengedepankan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Setiap kita tentu punya kekurangan, setiap kita juga tentu punya kelebihan. Menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga itu menjadi cermin bagaimana kita menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Menghadapi kelebihan dan kekurangan pasangan kita, suami istri, menghadapi kekurangan dan kelebihan anak-anak kita, tentu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang harus kita biasakan. Perlu kita membangun mindset cara berpikir bahwa kekurangan dan kelebihan orang itu pasti dimiliki oleh semua kita, sehingga orang lain pun akan melihat kekurangan dan kelebihan kita. Disitulah kita menumbuhkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya, interaksi dengan keluarga itu juga ditandai dengan interaksi yang hangat ya dan penuh dengan empati. Jadi interaksi kita dengan anak-anak, dengan anggota keluarga, dengan pasangan kita itu memang perlu dibangun dengan kehangatan ya, dengan suasana yang sangat nyaman gitu untuk berinteraksi ya, dan kita perlu berempati dengan segala yang dialami oleh anggota keluarga kita. Tidak semua anggota keluarga kita bisa diperlakukan sama. Tidak semua anggota keluarga kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Oleh karenanya kita perlu memupuk, memiliki banyak empati untuk berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, interaksi dengan anggota keluarga juga perlu
dilakukan secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak sisi kehidupannya. Bagaimana Rasulullah berbicara kepada para istrinya, bagaimana Rasulullah berbicara kepada putrinya, ya walaupun harus berbicara sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, tetapi itu jujur, ya itu akan membawa dampak yang baik bagi keluarganya. Kita ingat bagaimana ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah untuk diberikan seorang khadimat, kemudian Rasulullah secara jujur, ya secara terbuka, penuh empati, dengan kehangatan mengatakan, "Wahai Fatimah, maukah engkau aku tunjukkan apa amalan yang bisa membantumu meringankan tugas-tugasmu daripada seorang khadimat," gitu ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh Fatimah dalam mengarungi kehidupan keluarganya. Dan yang terakhir adalah interaksi di dalam keluarga perlu mengedepankan perasaan menerima atau menghargai semua kekurangan dan kelebihan anggota keluarga kita. Sahabat TKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, interaksi dalam keluarga ini perlu dibangun dengan dua hal. Yang pertama adalah adanya interaksi fisik, ya sentuhan fisik atau kedekatan begitu antara anggota keluarga secara fisik, dan yang kedua adanya komunikasi. Ya, dalam keluarga kita perlu banyak berdiskusi, perlu banyak ngobrol dengan anggota keluarga, ya karena kita juga melihat dalam sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah SAW begitu dekat dengan istri, dengan putri, dengan cucu, ya dengan menantunya, dan bagaimana Rasulullah SAW selalu membangun kehangatan dengan lingkungan yang berada di dalam keluarganya. Kita teringat bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, di mana Abdullah bin Abbas selalu diajak oleh Rasulullah SAW untuk sholat qiyamul lail bersama-sama. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan, bercerita bahwa beliaulah yang menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah SAW setiap menjelang sholat malam. Dari kehidupan Rasulullah kita belajar banyak bagaimana kesalehan sosial seseorang itu dirasakan pertama kali oleh keluarganya, bukan oleh orang lain. Semoga kita semua dapat meneladani Rasulullah SAW dengan menjadikan keluarga kita orang-orang yang pertama kali merasakan kesalehan sosial kita. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.